Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menjelajahi nih salah satu situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, yaitu situs Gunung Padang. Secara administratif, situs ini berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kalau berangkat dari Bandung, waktu tempuhnya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan darat. Dari Jakarta atau Jabodetabek kurang lebih 3-4 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya sudah cukup baik nih teman-teman untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Setelah sampai di pintu masuk, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menaiki ratusan anak tangga yang sudah tertata rapi. Namun, ada 2 jalur untuk menuju puncak. Yang pertama, jalur tangga resmi, dan yang kedua ada jalur warga yang lebih curam dan menantang. Secara umum, Gunung Padang dikenal sebagai situs peninggalan budaya megalitikum. Diperkirakan situs ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan sering dikaitkan dengan periode prasejarah Nusantara. Nama Gunung Padang sendiri berarti gunung terang atau gunung lapang. Situs ini tersusun dari batuan andesit berbentuk kolom yang disusun membentuk teras-teras berundak. Beberapa penelitian arkeolog menyatakan bahwa situs ini merupakan punden berundak atau struktur pemujaan nenek moyang yang umum ditemukan dalam tradisi megalitik di Indonesia. Namun, situs ini juga sempat menjadi perdebatan ilmiah, karena ada hipotesis yang menyebutkan kemungkinan struktur yang lebih tua di bawah permukaan. Perbedaan ini justru menambah daya tarik akademis dan menjadikan Gunung Padang sebagai destinasi yang bukan hanya wisata biasa, tetapi laboratorium terbuka bagi arkeolog dan peneliti. Nah, selain struktur punden berundak, apa aja sih yang kita bisa eksplor di situs Gunung Padang? Yang pertama ada landscape alam dan panorama yang indah. Karena berada di dataran tinggi, dari puncak kita bisa melihat hamparan perbukitan hijau yang indah. Elemen ini memperkuat daya tarik wisata karena tidak hanya menawarkan nilai sejarah, tapi juga nilai visual dan pengalaman yang emosional. Kombinasi antara budaya dan alam ini menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata minat khusus berbasis heritage dan ekowisata di Indonesia. Selain itu, interpretasi budaya lokal yang masih sangat baik di sekitar situs. Masyarakat lokal masih memegang nilai-nilai tradisi dan cerita rakyat yang berkaitan dengan Gunung Padang. Narasi lokal seperti legenda Prabu Siliwangi sering kali dikaitkan dengan situs ini, walaupun secara akademik tetap perlu diverifikasi. Dalam konteks pariwisata minat khusus, storytelling seperti ini menjadi elemen penting untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, Gunung Padang bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga pusat penelitian arkeologi. Bagi mahasiswa, peneliti, atau wisatawan dengan minat khusus pada sejarah dan arkeolog, tempat ini adalah ruang belajar terbuka. Inilah yang membedakan wisata massal dengan special interest tourism. Pengunjung datang bukan sekedar untuk foto-foto, tetapi untuk memahami makna, konteks, dan nilai sejarahnya. Kenapa sih Gunung Padang termasuk dalam kategori Cultural Heritage Tourism? Karena situs Gunung Padang memiliki nilai sejarah dan arkeologis yang tinggi. Menarik segmen wisatawan dengan minat spesifik pada budaya dan sejarahnya, membutuhkan interpretasi agar pengunjung memahami konteksnya, dan situs Gunung Padang tidak sepenuhnya cocok untuk wisata massal tanpa edukasi. Wisatawan yang datang ke sini biasanya memiliki motivasi belajar, eksplorasi budaya, ataupun penelitian. Apa sih tantangan dalam pengembangan situs Gunung Padang? Sebagai destinasi heritage tentu ada tantangan, mulai seperti konservasi struktur batu agar tidak rusak akibat tekanan wisata, pengelolaan jumlah pengunjung, penyediaan fasilitas tanpa merusak nilai autentisitas, ataupun bahkan edukasi wisatawan agar tidak memindahkan atau merusak batu. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan menjadi kunci utama. Maka dari itu, ke depannya Gunung Padang bisa dikembangkan melalui program interpretasi berbasis teknologi seperti augmented reality, paket wisata edukatif untuk sekolah dan universitas, kolaborasi dengan akademisi dan komunitas heritage, dan penguatan narasi berbasis data ilmiah. Dengan pendekatan yang tepat, situs ini bisa menjadi model pengembangan heritage tourism berkelanjutan di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi situs Gunung Padang bukan hanya tumpukan batu tua di atas bukit. Ia adalah warisan peradaban, ruang refleksi sejarah, sekaligus contoh nyata bagaimana pariwisata minat khusus dapat dikembangkan berbasis nilai, edukasi, dan keberlanjutan. Kalau kalian tertarik dengan sejarah, arkeologi, dan pengalaman wisata yang lebih bermakna, Gunung Padang wajib masuk dalam bucket list kalian. Sampai di sini dulu penjelasan kita. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah!